I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you.
Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara
di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah
untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen
lantai 23 itu. Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Swain tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti
bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin
dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Swain yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Swain juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Swain tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Swain merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca
yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari
dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi
untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah banner-banner tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah banner-banner tahu sejak kapan
hidupnya menjadi seperti ini sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama, bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir,
atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat
berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama.
bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa
yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam, dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin, yang membawakan pesanannya, tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas
ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah
dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Shin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Shin berdenyut
lebih cepat, meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu
sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Suain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Suain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang.
Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya,
dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik, ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya: pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit
telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban. Pernah menggenggam tangannya di siang bolong. Pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam, dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin, yang membawakan pesanannya, tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban.
pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah, matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin yang membawakan pesanannya tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan. I love you. Malam selalu datang tanpa suara di kota Haicheng, seolah menelan semua rahasia yang terlalu lelah untuk diucapkan siang hari. Dari jendela apartemen lantai 23 itu, Lin memandangi cahaya lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang palsu indah. Namun, dingin dan jauh. Tangannya memeluk lutut. Punggungnya bersandar pada dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Apartemen ini terlalu luas untuk satu orang. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah. Swain tidak pernah benar-benar tahu sejak kapan hidupnya menjadi seperti ini. Sejak ia ditinggalkan di depan panti asuhan saat baru lahir, atau sejak ia percaya bahwa cinta bisa menjadi tempat berlindung. Yang jelas kini ia hidup dalam ruang yang tidak memiliki nama. Bukan istri, bukan kekasih, bahkan bukan siapa-siapa yang boleh disebut. Ia hanyalah rahasia yang hanya boleh bernapas ketika malam tiba. Apartemen itu adalah hadiah. Hadiah dari Gwenha. Nama itu masih mampu membuat jantung Sin berdenyut lebih cepat meski sudah bertahan-tahan berlalu sejak pertama kali mereka bertemu. Dulu Chen Hao bukan pria seperti sekarang. Ia tidak selalu dingin, tidak selalu berbicara seperlunya, dan tidak selalu datang hanya ketika langit telah menghitam. Dulu ia pernah tersenyum tanpa beban, pernah menggenggam tangannya di siang bolong, pernah menyebut namanya
dengan suara yang penuh harap. Namun, semua itu seolah milik kehidupan lain. Swain masih mengingat hari pertama mereka bertemu, sebuah pertemuan yang terlalu biasa untuk disebut takdir. Namun, terlalu kejam untuk disebut kebetulan. Ia bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil dekat kawasan bisnis. Malam itu, hujan turun deras dan hampir tidak ada pelanggan. Chen Ha datang sendirian. Jasnya basah. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam, dan menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang telah lama hilang. Suin, yang membawakan pesanannya, tidak sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja. Panik. Ia meminta maaf berulang kali. Chun Hao hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak apa." Dua kata sederhana itu terasa seperti anugerah bagi seseorang yang sepanjang hidupnya lebih sering disalahkan daripada dimengerti. Sejak malam itu, Chenu sering datang. Kadang hanya duduk diam, kadang berbincang singkat. Ia tidak pernah bertanya terlalu banyak, dan Suin juga tidak berani berharap lebih. Namun, perlahan, kehadiran pria itu menjadi bagian dari rutinitasnya. Sebuah titik terang kecil dalam hidup yang selama ini hanya diisi kerja keras dan kesunyian. Suin tumbuh tanpa keluarga. Panti asuhan membesarkannya dengan disiplin, bukan kehangatan. Ketika dewasa, ia keluar dengan satu koper tua dan keyakinan rapuh bahwa selama ia bekerja keras, dunia tidak akan terlalu kejam. Nyatanya, dunia selalu punya cara untuk mengingatkannya bahwa ia sendirian. Chen Hao berbeda. Ia tidak menyelamatkannya, tapi ia membuat Suin merasa dilihat. Hubungan mereka berkembang tanpa pernah diberi nama. Sampai suatu hari, Sin mengetahui kebenaran yang tidak pernah diucapkan Cheno. Ia telah bertunangan. Keluarganya telah mengatur segalanya, pernikahan, masa depan, bahkan senyumnya. Chenu adalah putra kebanggaan keluargaku, pewaris perusahaan.